Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu. Kita sendiri gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat, Bu. Oh ya, saya dengar Ibu ingin berbagi dan membicarakan suatu hal kepada saya ya. Apa masalahnya ya, Bu? Begini Bu, hari ini kita akan berbicara tentang masalah siswa saya yang sering datang terlambat Bu ke sekolah. Oh, begitu. Jadi, apa yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita? Kalau keinginan, saya ingin menemukan solusi untuk masalah ini. Siswa sering terlambat datang ke sekolah dan saya ingin mencari cara agar mereka lebih tepat waktu, Bu, datang ke sekolah. Oh, begitu. Saya paham, Bu. Terima kasih sudah berbagi. Jadi, kita fokus pada mencari solusi agar siswa lebih tepat waktu datang ke sekolah ya, Bu. Oke, kita mulai Iya, ya, Bu. Bu. Ya. Sekarang, mari kita coba identifikasi situasinya. Dari skala angka 1 hingga 10, seberapa besar Ibu merasa dalam pencapaian tujuan ini? Kalau pencapaian tujuan, sepertinya mungkin sekitar 5 ya, Bu. Masih banyak siswa yang sering terlambat dan ini berpengaruh dalam proses belajar mereka. Oh, saya mengerti, Bu. Bagaimana menurut Ibu? Apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini? Kalau kekuatan sih, saya berharapnya di sini para guru telah mencoba memberikan pemahaman dan beberapa siswa sudah mencoba memperbaiki kebiasaan terlambat. Baik, Bu. Kira-kira ada peluang atau kemungkinan yang Ibu lihat? Kalau kemungkinan atau peluang ada sih Bu, mungkin dengan melibatkan orang tua dan membuat peraturan yang lebih menarik agar siswa lebih termotivasi datang tepat waktu ke sekolah. Oh, begitu. Dan bagaimana hambatan atau kendala yang mungkin muncul, Bu? Kalau hambatan atau kendala yang jelasnya pasti ada ya Bu. Ada beberapa faktor seperti jarak antara rumah dan sekolah dan beberapa kendala transportasi. Bisa juga dia begadang kalau malam, jadi terlambat bangun yang membuat beberapa peserta didik sulit untuk tepat waktu datang ke sekolah. Oh, seperti itu, Bu ya. Menurut Ibu, apa kira-kira solusi yang bisa diterapkan? Kalau solusi untuk sementara barangkali saya pikir bisa melibatkan orang tua lebih aktif dan mungkin juga mengadakan kegiatan yang membuat siswa antusias datang ke sekolah. Oh, baik, Bu. Itu suatu langkah yang positif. Bagaimana Ibu merencanakan untuk mencapai tujuan ini? Eh, Sebenarnya saya berencana untuk bekerja sama dengan guru, terutama guru BK ya Bu, dan orang tua dalam melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah. Mungkin juga mengadakan acara yang menyenangkan. Oh, bagus, Bu. Apakah ada prioritas tertentu dalam rencana Ibu ini? Kalau prioritas tentunya ada ya Bu.
Seumpama prioritas utama adalah melibatkan orang tua dan siswa dalam kegiatan sekolah. Setelah itu kita bisa menciptakan aturan yang lebih menarik. Saya kira seperti itu, Bu Karma. Oh, itu langkah yang bagus, Bu. Bagaimana dengan jangka waktunya, Bu? Kalau jangka waktu, saya berharap dalam beberapa bulan pertama kita sudah bisa melihat perubahan positif dan lebih banyak siswa yang datang tepat waktu dibanding yang terlambat lagi. Oh, bagus, Bu. Bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan dari rencana Ibu ini? Kalau keberhasilannya kan kita bisa lihat dari seberapa banyak siswa yang tepat waktu hadir di sekolah dan bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan sekolah. Wah, itu hebat, Bu. Namun dalam setiap rencana pasti ada tantangan, Bu. Bagaimana Ibu menghadapi tantangan, misalnya dalam rencana Ibu ada tantangan? Ya, dalam masalah pasti kita punya tantangan. Saya akan mencoba berpikir tentang alternatif atau solusi jika rencana awal tidak berjalan lancar. Juga berbicara dengan guru untuk mendapatkan masukan mereka. Wah, kedengarannya bagus, Bu. Bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Kalau soal komitmen, saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha keras agar siswa lebih disiplin dalam datang tepat waktu di sekolah. Siapa kira-kira atau apa yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini? Kalau yang bisa membantu saya, yang jelasnya warga sekolah ya Bu, terutama guru-guru dan orang tua pasti akan mendukung. Mungkin juga beberapa teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Oh, bagus, Bu. Bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini, Bu? Kalau tindak lanjutnya, saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan Ibu lagi jika ada hal yang saya perlu diskusikan seperti itu kira-kira, Bu. Wah, hebat, Bu. Saya percaya Ibu melaksanakan rencana ini. Jika ada perkembangan atau Ibu butuh bantuan, rapi untuk berbicara dengan saya lagi. Terima kasih banyak, Bu Karma. Saya sangat menghargai dukungan Ibu. Oke, tidak masalah, Bu Sinar. Semoga rencana aksi ini membawa perubahan positif terkait siswa yang sering datang terlambat di sekolah. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Bu. Oke, sama-sama Bu Sinar. Tetap semangat dan berusaha keras ya. Iya, sampai jumpa di percakapan berikutnya. Oke, sampai jumpa Bu. Oke. Halo Bu, apa kabar hari ini? Hai Bu, Alhamdulillah kabar baik. Ibu bagaimana? Hari ini, Alhamdulillah baik juga Bu. Hari ini kita akan bahas tentang apa ya? Begini Bu, saya ingin membahas tentang tindakan bullying di kalangan siswa SMP Bu. Oh, jadi apa yang ingin Ibu capai dari pembincangan kita ini? Saya ingin cari solusi buat masalah ini Bu. Bullying di sekolah semakin parah dan ingin saya mencari cara untuk memberhentikannya.
Oh, begitu ya, Bu. Makasih sudah sharing. Jadi fokus kita adalah cara untuk stop bullying di sekolah yang akan kita cari caranya ya, Bu. Ayo kita mulai. Iya, Bu. Iya. Pertama, kita coba identifikasi situasinya ya. Dari skala 1 sampai 10, menurut Ibu mereka berada pada angka berapa? Kayaknya baru 5, Bu. Bullying masih banyak terjadi dan saya tidak tahu harus bagaimana lagi, Bu. Oh, dimengerti, Bu. Menurut Ibu, apa kekuatan yang Ibu punya buat mengatasi masalah ini? Beberapa guru, Bu, sudah peduli dan mau membantu. Terus ada juga teman-teman yang bersedia ikut serta dalam menyelesaikan masalah ini. Wah, luar biasa sekali. Terus ada peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu lihat? Mungkin bisa buat program anti bullying dan lebih sering diskusi dengan teman-teman tentang dampak negatifnya. Wah, bagus itu, Bu. Lalu apa ada hambatan atau gangguan yang mungkin muncul kira-kira, Bu? Jadi kadang ada ketakutan dari siswi atau siswa yang jadi korban buat melapor, Bu. Jadi guru belum juga semuanya terlibat. Oh, baik, Bu. Kalau begitu kita lanjut ke solusi ya. Ya, saya pikir bisa mulai dengan kampanye tentang dampak buruk bullying, Bu. Iya, bagus. Langkah awal yang bagus, Bu. Apa sudah ada rencana bagaimana mau mencapai tujuan ini? Ya, Bu, jadi saya ingin membuat program edukasi anti bullying dan mengajak guru serta teman-teman buat ikut serta. Terus juga membuat forum buat korban untuk berani bicara. Wih, luar biasa sekali program Ibu ini. Terus apa ada prioritas tertentu, Bu, dalam rencana ini? Jadi pertama harus lebih banyak guru yang terlibat, Bu. Kemudian program edukasi dan forum untuk korban. Oh iya, bagus sekali, Bu. Selanjutnya untuk jangka waktunya bagaimana, Bu? Ya, jadi saya harap dalam beberapa minggu kita sudah bisa mulai programnya dan mungkin beberapa minggu lagi bisa dilihat perubahan positifnya, Bu. Oh, bagus sekali. Terus bagaimana cara Ibu mau mengukur keberhasilan dari rencana ini, Bu? Ya, jadi suksesnya itu, Bu, bisa dilihat dari penurunan kasus bullying dan semakin banyaknya siswa yang berani untuk berbicara. Wah, keren sekali, Bu. Tapi pasti ada rintangan dalam rencana ini. Bagaimana cara Ibu menghadapinya? Jadi kita perlu rencana B, menyiapkan rencana B. Kalau misalnya rencana A tidak jalan dan tetap berkomunikasi dengan guru mengatasi masalah yang mungkin muncul. Ya, itu baik, Bu. Terus komitmen Ibu bagaimana untuk rencana ini? Ya, saya sangat berkomitmen untuk melaksanakan rencana ini dan berusaha semaksimal mungkin. Wah, luar biasa, Bu. Apa ada yang bisa bantu Ibu dalam menjaga komitmen ini?
Ya, jadi teman-teman yang ikut serta dan mungkin guru-guru lain yang mendukung program ini. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini, Bu? Ya, jadi saya akan pantau terus perkembangan rencana ini dan kalau ada kendala saya pasti akan berbicara dengan Ibu lagi. Bagus sekali, Bu. Saya percaya Ibu bisa mengerjakannya. Kalau ada perkembangan atau butuh bantuan, jangan ragu buat bicara lagi ya, Bu. Ya, Bu. Makasih banyak, Bu. Saya benar-benar hargai dukungan Ibu. Tidak masalah, Bu. Semoga rencana aksi ini bisa bawa perubahan positif soal bullying di sekolah. Amin. Makasih lagi ya, Bu. Sama-sama, Bu. Tetap semangat dan lanjutkan usahanya ya, Bu. Iya, siap, Bu. Sampai ketemu, Bu. Iya, Bu.